spesialis anestesi konsulen intensive care kami. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad bin Jufan. Saya penanggung jawab ICU di PKU Kota. Sesuai urutannya, biasanya kalau ICU itu menerima yang terakhir setelah tadi diagnosa IGD. Dokter Anang sudah menyampaikan bagaimana manajemen leptospira di IGD. Kemudian nanti baru bangsa, hati, akhirnya ICU. Kita lihat apa yang bisa kita kerjakan di terminal, di bukan stadium akhir, tapi di fase paling berat dari leptospira. Beberapa materi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Enaknya pembicara terakhir itu tinggal recall sedikit. Nikmatiannya, mengenalkannya sudah. Kemudian ini saudara-saudaranya leptospira. Leptospira di sini. Leptospira intergens. Ini temannya kayak saya. Saudaranya kayak saya satu rumput. Ini ada salmonella. Ini dokter udah mau menjelaskannya bisa 2 jam. Satu persatu kenal dulu. Pawangnya kuman gitu. Berikutnya, ini adalah stadium atau perjalanan alamiah penyakit dari leptospira tadi. Inkubasi 2-20 hari. Masalahnya ini kita nggak tahu pasti menggali dari pasien. Kemarin 3 hari lalu ada kontak dengan tikus nggak? Bukan. Mungkin kalau main bola dengan tikus 20 hari lalu masih ingat. Nah, sangat berkesan main bola dengan tikus. Tapi kalau tadi bersihkan di atas lemari ada kotoran tikus ini rangkanya tadi. Kemudian apa yang bisa ditemukan di fase-fase awal, temannya masih ada. Dan stadium lanjutnya pemeriksaannya juga akan positif di mana tadi disampaikan juga. Tadi pasiennya Dr. Doni awal dicek negatif, dicek ulang positif ya, ini dia titernya sudah naik. Laboratorium darah. Ini adalah tadi variasi dari klinis dari leptospira yang pertama yang ringan-ringan ini. Ini 90% kasus memang ringan-ringan ini yang bisa ditangani di PPK 1. Stadium lanjutnya yang lebih berat, ini dari disease sudah military, kemudian 5-10%, sedikit ini. Yang berlanjut menjadi berat itu sedikit. Ini yang masuk ICU yang seperti ini. Ada perdarahan, ada gagal ginjal, gagal respirasi, penurunan kesadaran, multi organ failure, macam-macam atau jenis-jenis kerusakan organ yang kita temui, kita hadapi di ICU seperti ini, hepatik, renal, pulmonal, lain-lain, termasuk cerebral. Biasanya masuk ICU biasanya tensinya jelek, kuning, sudah nafasnya gasping. Disease tadi sudah disampaikan oleh materi berikut sebelumnya. Untuk manajemen leptospira di ICU, kita memanage pasien leptospira berat ini seperti halnya kita memanage pasien dengan shock septic. Shock septic itu bentuk terberat dari sepsis. Dulu ada 3 macam: sepsis, severe sepsis, shock septic. Sekarang yang terbaru tinggal 2, sepsis dan shock septic. Jadi nanti penatasannya sama. Tadi Dr. Bagas menyampaikan HD-nya leptospira sama dengan pasien yang non leptospira sama, sehingga diseksanya sama. Ini adalah bagaimana mencegah perburukan dan tata laksana komplikasi dari organ failure. Harus dimonitor kontinu dan penyakit bisa berat dengan cepat. Saya sering dilapori, ada pasien baru dari BD masuk ICU karena dengan suspek leptospira, ya silakan masuk ICU dengan PET ABC ini. Kakinya saya visit itu pasiennya leptospira mana? Yang meninggal dari dini hari. Sangat cepat sekali perburukan. Ya, secara umum sepsis merupakan beban kesehatan dunia. Salah satunya adalah leptospira tadi. Dan
para dokter di dunia intensivis terutama sepakat untuk mencanangkan 13 September sebagai World Sepsis Day ya, dengan hashtagnya, slogannya Stop Sepsis, Save Lives. Jadi bisa dicari di Instagram, Stop Sepsis, Save Lives, itu banyak sekali yang nge-tag. Oke, dan untuk sepsis sendiri kayaknya sudah berubah dan berkembang dari tahun ke tahun. Pertama dulu awal-awalnya 2004 dan ini tiap 4 tahun ya ramainya 15, 16 dan kemungkinan 2020 ini muncul guideline baru. Kita tunggu sekitar bulan September Oktober besok ada pertemuan di Berlin untuk bahas tentang sepsis. Ini guideline yang terakhir yang kita anut ya, yang kita reference, kita adopt, Surviving Sepsis Campaign atau SSC 2016. Ada banyak item di sana, nanti bisa dibaca detailnya. Sayangnya belum ada yang versi Indonesia, belum ada yang versi Indonesia. Adanya pedoman penata laksanaan sepsis di Indonesia itu dikeluarkan oleh beberapa perhimpunan dari perhimpunan kedokteran, anestesi, ICU, anak, pada ini. Oke, untuk sepsis sendiri definisi terakhir yang kita anut adalah berdasarkan organ dysfunction. Jadi nanti kapan merujuk atau membutuhkan ICU pada pasien leptospira, kita lihat ada tidaknya organ dysfunction. Nah, sepsis adalah salah satu indikasi masuk ICU. Apalagi yang bentuk terapinya ini septic shock. Nah, ini yang dulu. Sebelum 2016 definisinya seperti ini, ada tanda-tanda SIS, ya, febris, atau takipno, AL. Sekarang yang terbaru adalah suspected infection. Jadi kalau sumber infeksinya tidak kelihatan, suspek aja. Tadi di konsultasi sebelumnya sudah sampaikan tentang riwayat kontak, ada luka terbuka, itu sudah suspek. Belum tentu kita bisa melihat sumber infeksinya. Kalau pasien lupus DM itu kelihatan sekali. Kalau nggak kelihatan dari 10 meter saja ada tercium baunya, kita udah bisa mengatakan itu ada infeksi. Tapi kalau leptospira, ya mungkin baunya juga sama dengan kita. Kemudian plus 2 lebih dari tanda-tanda quick SOFA, ini tadi apa itu quick SOFA, atau peningkatan SOFA score lebih dari 2. Kita lihat. Saya sendiri hafal poin-poinnya yang harus di print, ditaruh di ruang periksa, OGD, SOFA, sequential organ failure assessment, itu harus diukur secara sequential. Dulu ada istilah severe sepsis sudah dihapus, ya, remove, dan terberat dari suatu bentuk sepsis adalah septic shock. Ini artinya ketika sudah ada sepsis, ya, dengan definisi ini ditambah penggunaan vasopresor, noradrenalin, adrenalin, itu sudah masuk septic shock. Atau dengan pemeriksaan latar sudah lebih dari 2, tidak semua rumah sakit bisa memeriksa latar. Di DPKI sendiri berapa bulannya ya pemeriksaan latar? 3 bulanan. Dulu alatnya bisa, tapi kalau dipakai periksa latar terus konslet gitu yang kayak pasar itu. Akhirnya beli ada yang portable bisa lebih cepat. Ya ini sofa merah, nah ya. Jam-jam segini ya sofa ini. Ya quick sofa, quick sequential organ failure assessment ya. Jadi dari tiga item ini kita lihat ada 2 minimal 2 atau 3 sudah menunjukkan atau tegak sepsis dengan organ yang sebenarnya sudah terjadi organ dysfunction. Nah, melihat hipotensi sistolik lebih kurang dari 100 atau gangguan kesadaran, dilihat dari TCS, penurunan kesadaran itu secara subjektif. Kalau pasiennya udah ngantuk itu kan kelihatan delirium atau takipno, lebih dari 20. Ini kan sebenarnya tanda yang mudah dikerjakan. Ini alasan kenapa diciptakan quick SOFA ini. Kalau dulu dengan parameter yang terlalu banyak sekali, susah dihafalkan, susah diaplikasikan, akhirnya terlambat mendiagnosa, akhirnya organ dysfunction. Dengan adanya quick SOFA ini, diharapkan screening dan pengenalan dini lebih
ke depan lebih early. Atau kalau mau lebih ribet dengan yang sofa, beneran sofa, tadi kan quick sofa, ini yang sofa beneran seperti ini. Ada 6 parameter organ dan di skor masing-masing organ tersebut. Ini lihat dari sini organ paru, darah, liver, jantung, cerebral, dan ginjal. Ini di skor masing-masing. Kalau dari pernapasannya dari AGD, ini lihat dari aorta dan epidural rasio, kemudian dari koagulasi hanya trombosit saja dilihat di sini. Liver, bilirubin, pasien yang leptospira kuning-kuning biasanya udah di atas ini, 2, 3, 4. Di atas 2 sudah mulai kuning. Jantung menggunakan support, GJS-nya sudah mulai turun. Dan ini nanti dilihat setiap 1 jam, 2 jam dievaluasi. Kalau terjadi kenaikan lebih dari 2 skor, berarti sudah terjadi organ dysfunction. Oke, yang kita kerjakan ketika menghadapi pasien dengan tegak sepsis adalah early resuscitation. Jadi di resusitasi secara umum komponennya adalah pertama adalah cairan, bisa gestol, bisa kulit. Dan untuk kulit juga hati-hati, tidak semua kulit boleh diberikan pada pasien sepsis. Hanya albumin dan gelatin. Saya terkesan mau benar gelatin. Dan sejenisnya itu. Untuk kulit lain yang berat mutunya tinggi seperti HS dan teman-temannya dihindari ada dari resusitasi. Karena pasiennya hipotensi ya kita tetap tidak boleh pakai HS. Karena akan meningkatkan resiko gagal ginjal. Kita pakai kulit untuk early resusitasi. Kalau tensinya belum ngangkat, ya, dikasih tambahan obat-obatan vasoaktif atau vasopresor, adrenalin, itu punya adrenalin. Kalau adrenalin mungkin di PK1 belum, tidak semuanya punya. Adrenalin sebenarnya ada, itu diajarkan. Idealnya pakai syringe pump, tapi kalau belum ada ya pakai infus di tetes pump, filtrasi dan diawasi. Ya, nanti kalau fasilitas atau ini PPK2 ini yang UGD yang lengkap bisa mengerjakan yang namanya sepsis bundle. Ini adalah kumpulan dari beberapa checklist yang harus dikerjakan dengan batasan waktu. Ada yang 3 jam, ada yang 6 jam. 3 jam pertama apa yang harus dikerjakan? Laktat, kemudian pemberian pengambilan kultur darah sebelum pemberian antibiotik. Ini yang harus diperhatikan. Kita di PPK 3 dan 2 kadang bingung, ini sudah diambil kultur belum, sudah dikasih antibiotik belum, karena kulturnya laporan tidak ada kuman tidak tumbuh, ini karena sudah dikasih antibiotik sebelumnya. Teknik sampling yang salah. Kemudian antibiotiknya yang broad spectrum. Tadi Dr. Doni mengatakan apapun tarapmu mau ke posisi tidak boleh yang punya apa. Kemudian penting cairan 30 ml per kilogram dalam waktu 3 jam harus sudah selesai. Kalau 50 berarti 3 paket banyak. Ini yang dikerjakan dalam waktu 6 jam, pemberian vasopresor, dan pengukuran lagi laktat. Ini di websitenya ini surviving sepsis. Ini sudah didesain dalam bentuk ada bolongan yang kayak lingkar gitu, bisa disandarkan ke kemana-mana. Untuk manajemen respirasi, ya ini terlalu advance ya, nanti dilaksanakan di ICU. Ini ya, kalau memang sepsis paru yang perlu disupport ya kita edukasi, kita sambung dengan ventilator. Ini step-stepnya kalau memang suspek leptospira, ada batuk, dyspno, hemoktu, ya, benar-benar pasien leptospira ada batuk-batuk darah, area tinggi, kalau yes bisa dimulai dengan pemberian steroid, kemudian X-ray, cek AGD, dan langsung kalau memang hasilnya jelek ya harus dikasih dan ventilator. Yang untuk ginjalnya, untuk oligurinya, manajemennya, kalau pangkurinnya sedikit dalam waktu 12 jam self report. Tapi pasien Dr. Doni
Fominani udah 24 jam lebih nggak kencing. Nah, itu berarti udah masuk algoritma mesin. Tensinya dilihat, kalau tensinya masih rendah ya diberikan norepinefrin, dan cairannya dilihat. Kalau hipovolemik kasih cairan, kalau tidak hipovolemik coba dengan furosemid bolus ekstra. Kalau masih belum keluar urinnya bisa di double dose atau continuous. Kalau masih belum keluar urinnya baru kita upayakan untuk renal replacement therapy, hemodialisa. Setidaknya sampai sini bisa kita kerjakan di PPK 1 dengan furosemid. Loading cairan, ya ini ada plus minusnya. Plusnya kita berikan volume, memberikan intravaskular volume pada pasien. Tapi minusnya hati-hati, kadang kita lupa euforia loading cairan atau pasiennya sesek. Harus dievaluasi. Apalagi kalau pasien sudah tua dengan bermorbid kardiak, hati-hati loading cairan 300 cc sudah lebih paru. Ini tadi dari dibahas oleh Dr. Arka. Inotropik, ya. Leptospira ini kalau dilihat dari jenis shocknya, dia kombinasi antara distributif, hipovolemik, dan kardiogenik. Distributif karena vasodilatasi karena sepsisnya, kemudian hipovolemik dilatasinya dia febris lama, intake-nya terganggu, kemudian ekstravasasi cairan, sehingga volume di intravaskular sangat rendah. Dan juga ada komponen kardiogeniknya. Pasien dengan sepsis kardiaknya terdepres, ada namanya SIND, sepsis induced myocardial depression, jadi memang jadi lemah jantungnya. Jadi kita harus kombinasi antara cairan, kemudian norepinefrin dan inotropik. Berulang gitu lagi. Perasaan ada mudah di situ. Steroid, oke, bisa diberikan metylprednisolon untuk parunya dan untuk vaskulernya. Pada pasien yang shock septic sudah tidak respon dengan inotropik maupun cairan, kita bisa berikan kortikosteroid. Oke, ya kapan pasien dikirim ke ICU? Kita lihat dari pedomannya pelaksanaan ICU, Permenkes nomor 1778/2010. Insya Allah tahun ini 2020 akan di-upgrade, direvisi ulang, dilihat ulang. Oke, ICU ada primer, sekunder, dan tersier. Ini tergantung dari tenaganya, sarana, dan peralatan serta kemampuan pelayanan. ICU yang di rumah sakit tipe C, B, A, kira-kira tadi sarananya, tenaganya, dan kemampuan pelayanan. Untuk tenaga atau pelayanan hemodialisa, kita bisa laksanakan di ICU tipe sekunder dan tersier, di tipe B dan tipe A. Alhamdulillah di PKU, ICU PKU bisa melaksanakan hemodialisa di ICU 3 dari 6 bed bisa dikerjakan untuk hemodialisa. 3 bed bisa, tapi mesinnya cuma 1. Tenaganya sendiri. Ya, kita bisa kerjakan di sana. Kemudian berdasarkan kriteria masuk yang ditetapkan oleh Permenkes, juga leptospira prioritas 1 untuk konvoi ini namanya RI1, boleh langsung masuk ICU dengan kondisi yang tadi berat tadi, gagal ginjal, gangguan paru, penurunan kesadaran. Ya ini leptospira di ICU masuk biasanya pasien dengan tensi rendah, sudah pakai inotropik, kemudian penurunan kesadaran, harus kita intubasi. Kemudian dari paru juga bermasalah, ya, takipneunya bisa primary karena pneumonia, bisa secondary karena kompensasi terhadap asidosis metabolik karena gangguan ginjal. Ini kita intubasi, kita ventilator, kemudian untuk renalnya kita hemodialisa. Hebatnya ya sampai saat ini kita tidak punya alat untuk mensupport hepat. Baru wacana aja Mars.
Ya sportif, kita hindari obat-obat yang merusak ekor, kita berikan obat-obatan. Ini salah satu pasien yang di ICU yang dengan ini namanya CRRT ini sedikit berbeda dengan hemodialisa. Kalau hemodialisa 3 jam, 4 jam selesai. Kalau CRRT ini bisa 24 jam sehari, bisa sampai 72 jam. Jadi 3 hari non-stop di hemodialisa. Ini untuk pasien dengan kondisi ya tadi seperti leptospira yang shock septic, tensinya kita 70/40, kalau di HD tadi disampaikan dokter 1 jam meninggal biasanya. Ini kita kerjakan dengan CRRT. Dan sampai saat ini baru ada 1 di Jogja. Oke, terima kasih dan jangan main bola sama tikus. Monggo.